Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Miran Tidak Putri. Hari ini kita akan membahas reading comprehension ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah soal yang mana kita akan membahas jawabannya gitu ya, disesuaikan dengan soal reading ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai dari soal nomor pertama. Nah, untuk mengerjakan soal-soal reading, teman-teman, untuk menghemat waktu supaya lebih efisien, ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan soal reading adalah membaca soal. Langsung ke soalnya saja. Kita pahami dulu maksud dari soal, kemudian baru mencari jawaban lewat teks readingnya tadi. Oke, soal nomor pertama. The word prominently in paragraph 3 can easily be replaced by blank blank blank. Oke, ini soal reading nomor pertama ini kita harus tahu dulu nih arti dari prominently ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ingin mengerjakan soal reading dengan baik, kita punya kosakata yang banyak, kosakata yang cukup banyak, sehingga kita bisa dengan mudah bisa menjawab soal-soal yang vocab seperti ini. Contohnya nomor 1 ini, the word prominently. Jadi kita harus tahu dulu arti prominently ini. Nah, arti dari prominently ini sendiri adalah menonjol. Bisa artinya menonjol, kemudian bisa artinya jelas, bisa artinya keras, begitu ya, tajam. Sehingga kalau misalnya ini ya disesuaikan dengan paragraf ketiga ya, di sini ditanyakan kata prominently di paragraf ketiga itu bisa ditukar atau digantikan dengan kata apa? Kita lihat di sini ya, ini paragraf ketiga. Kata prominently ada di sini. Di kalimat a Moog synthesizer was also prominently featured on the soundtrack to the movie blank blank blank. Oke. Jadi di sini prominently kan artinya adalah menonjol, sehingga kalau misalnya kita lihat yang A significantly itu secara signifikan, B perfectly, C accurately, and D excellently. Kalau yang A secara signifikan, yang B dengan sempurna, yang C dengan akurat, dan yang D dengan baik. Kalau dilihat dari artinya ini, yang paling cocok itu tentu adalah yang A, signifikan, karena dia menonjol. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau misalnya menonjol itu kan dia ada perbedaan yang signifikan. Sehingga kalau misalnya kita cocokkan ke soal, ke kalimat ini, maka kata yang paling cocok adalah yang nomor A, significantly. Okay, number 2. The passage describes their mean as a, or, and blank blank blank. Jadi teks di atas mendeskripsikan their mean as a, or, and apa. Jadi kita lihat dulu nih, their mean. Kata-kata their mean ada di mana? Kita cari di teksnya their mean. Ini. Ya, jadi quote their mean. Oke, kita lihat kalimat sebelumnya. He became fascinated with electronic as a teenager, particularly an early electronic music instrument called the theremin. Jadi theremin ini adalah ini, an early electronic music instrument. Oke, karena an early electronic music instrument called the theremin. Jadi sama dengan halnya theremin adalah early electronic music instrument. Kita lihat di soal. Di soal yang A, a prototype of Moog synthesizer, no. Yang B, initial yang B, initial electronic music instrument. Kita lihat kata-kata kunci di sini, initial. Initial ini artinya atau maknanya itu sama dengan early. Oke. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah yang B, initial electronic music instrument. Oke, kita harus cepat. Kalau misalnya mengerjakan soal reading, itu kita harus cepat baca soalnya, kemudian langsung cari kata kunci yang ada di teks. Oke, teman-teman. Next, the pronoun it, paragraph 2 refers to. Langsung cari ke paragraf 2. It. Oke. Which made it smaller. Oke, apa sih yang made it smaller itu?
Kita lihat di kalimat sebelumnya bahwa the device represented a significant advance over previous electronic synthesizer because of its use of new semiconductor technology. Kalau di sini lihatnya it itu menjelaskan tentang the device. Nah, kita lihat lagi karena ini masih menggunakan kata rujukan, bukan langsung subjek, maka kita lihat apa sih the device itu. Oke, jadi sebelum kalimat sebelumnya juga kita lihat lagi. Oke, ini ada Moog introduce the prototype of Moog synthesizer at convention in 1964. Jadi ternyata dia ini menjelaskan tentang ini tadi prototype Moog synthesizer. Jadi the device yang dimaksud adalah si prototype Moog synthesizer ini. Sehingga kita lihat lagi nomor 3. Maka jawaban yang tepat tentunya adalah di C. Sudah jelas banget karena kata-katanya langsung sesuai. Langsung benar-benar kata yang dimaksud di dalam soal, yaitu prototype of Moog synthesizer. Kalau yang A itu kurang jelas. Kalau electronic synthesizer kurang jelas, alat yang seperti apa yang dimaksud. Kemudian keyboard instrument bukan. Yang di new semiconductor technology, no, dia tidak menjelaskan tentang teknologinya, tapi menjelaskan tentang device nih, tentang alatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, prototype of Moog synthesizer. Okay, next. Number 4, according to the passage, all of the following are true about the Moog except. Kalau ada soal tentang pengecualian seperti ini, kita harus cek satu-satu dari kalimat soalnya. Satu-satu dicek yang mana yang tidak benar pernyataannya. Oke. Yang A, it was invented by Robert Moog. Kita lihat dulu di soal. It was invented by Robert Moog. Oke. Tentu, ini kan di awal juga sudah dijelaskan bahwa Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer. Jadi betul adalah si Robert Moog ini yang menemukan alat Moog synthesizer ini. Oke, jadi number 4 betul. Kemudian it was first introduced in 1964. Oke, kita lihat dulu nih di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa Moog ini memperkenalkan si prototype Moog synthesizer ini pada convention pameran di tahun 1964. Oke, jadi di sini betul ya, yang poin B itu betul. Kemudian yang B, C, it initiated new technology which was smaller and cheaper than previous. Nah, kita cari lagi. Masih di kalimat yang sama ya, masih di paragraf yang sama sebelumnya. Setelah menceritakan tentang the introduction of Moog synthesizer, maka di sini dijelaskan juga the device represented a significant advance over previous electronic synthesizer because of its use of new semiconductor technology which made it smaller and considerably cheaper than early machines. Jadi betul, yang poinnya juga betul bahwa ternyata teknologi terbarunya ini ternyata lebih kecil dan lebih murah daripada mesin yang sebelumnya. Oke. Kemudian yang D, it was the first synthesizer in the world. Kalau kita sudah tahu bahwa yang C itu ternyata ada pembanding ya, dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya, itu kita tahu bahwa si Moog synthesizer ini bukanlah yang pertama di dunia. Sehingga yang poin D itu salah ya. Yang D itu tidak betul pernyataannya, sehingga jawabannya adalah di D. Oke. Next. The paragraph following the passage most likely discusses blank. Oke. Kalau pertanyaan nomor 5 ini, dia menanyakan tentang kira-kira kalau misalnya paragraf ini ada kelanjutannya begitu ya, kira-kira akan mendiskusikan tentang apa. Jadi mari kita lihat dulu di sini. Yang terakhir dia menjelaskan tentang collaboration dari si Moog ini dengan American Composer, kemudian dengan Rock Whips dan lain-lain ya, dengan musicians yang lain gitu. Itu udah dijelaskan di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat yang A,
Kalau kita lihat yang A, collaboration between the MOOC and the musician sudah dijelaskan di paragraf ya, bahwa ada kolaborasi. Kalau nggak salah di paragraf ketiga tadi. Ya betul, di paragraf ketiga ada collaboration. Sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, yang nomor B, description of compact and portable Minimoog juga sudah dijelaskan bahwa si Minimoog ini very compact, very small dibandingkan dengan earlier machines ya, dengan mesin versi sebelumnya, dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian yang poin ke C, the improvement of Moog synthesizer, mungkin saja karena tentu setelah teknologi ini rilis, setelah teknologi ini digunakan tentu harusnya ada perbaikannya untuk sebagai evaluasi. Kemudian yang D, trend in the music industry buat synthesizer, ini sepertinya sudah dijelaskan, ya betul. Karena di sini kita lihat bahwa di paragraf ketiga, tuh di sini ada a trend that increased when the company introduced the compact and portable Minimoog 1970. Oke, jadi si ini sudah trend di music industry, jadi sudah jelaskan. Jadi sehingga yang paling dekat, yang paling cocok untuk menjadi jawaban nomor 5 ini adalah di C, the improvement of Moog synthesizer. Next, number 6, the main idea of paragraph 3. Oke. Nah, di paragraf 3 ini penjelasannya itu tentang apa sih? Main idea-nya. Di sini kita lihat main idea-nya biasanya itu terletak pada kalimat awal. Kalau nggak di awal, dia di akhir. Main idea paragraf 3 itu dia menjelaskan tentang collaboration in music field. Kenapa nggak B? Karena the Moog in the movie soundtrack itu tidak dijelaskan. Di paragraf ketiga tidak menjelaskan tentang si Moog ini menjadi movie soundtrack. Kemudian yang C itu the introduction of Minimoog itu tidak betul, karena itu introduction of Minimoog itu dijelaskannya di paragraf kedua. Kemudian yang the collaboration of the Moog with music groups, itu kolaborasi si Moog ini bukan hanya dengan musik groups ya, tapi juga dengan American composer, kemudian organist. Jadi jawabannya jelas ya di sini, bahwa jawabannya ada di number A, the Moog's collaboration in music field. Oke, next kita akan bahas lagi soal-soal lain tentang reading ya teman-teman. Tapi aku akan membahasnya di videoku yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.